Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kita sudah berada di penghujung hari ya dari bulan ini. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Allah yang baik, Bapa yang baik, yang terus memeliharakan iman kami anak-anak-Mu dan mengajarkan kepada kami tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan juga kehidupan bersama dengan sesama di dunia ini dan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga kami menjadi anak-anak yang cerdas, kritis, dan kami kiranya dengan kekuatan Tuhan mampu untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 15 sampai 18. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Yesurun yang dikatakan di sini bahwa lalu menjadi gemuklah Yesurun. Nah, kata Yesurun ini adalah panggilan puitis atau sebutan puitis kepada bangsa Israel. Jadi satu bangsa ini. Itu disebut atau kadang-kadang dipanggil Yesurun. Ini kata-kata puitis atau nama puitis ya. Itu artinya, Yesurun itu artinya yang lurus, yang benar, yang dicintai. Jadi Tuhan itu punya nama khusus untuk Israel, nama yang lain. Yaitu Yesurun, artinya yang dicintai, yang lurus, yang benar. Nah jadi di sini ternyata Tuhan mau mengatakan bahwa kepada Yesurun itu, yaitu bangsa Israel secara keseluruhan, itu dikatakan mereka itu menjadi gemuk. Tapi ketika mereka menjadi gemuk itu mereka menendang ke belakang. Mereka bertambah gemuk, gendut dan tambun. Nah ini menurut saya menggambarkan kemakmuran Yesurun itu, kemakmuran orang Israel. Tetapi yang disayangkan adalah ketika mereka makmur, ketika mereka sejahtera, itu ternyata bukannya membuat mereka makin setia kepada Allah yang membuat mereka sejahtera itu, yang membuat mereka makmur itu, tetapi dikatakan malah mereka meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan Allah. Dikatakan bahwa mereka justru ketika mereka merendahkan Allah itu, mereka merendahkan gunung batu keselamatan mereka. Jadi Allah itu adalah gunung batu bangsa Israel, gunung batu keselamatan bangsa Israel. Tapi Israel itu setelah mereka gemuk, mereka berhasil di dalam hidupnya, mereka sejahtera, mereka malah meninggalkan Allah. Bagaimana cara mereka meninggalkan Allah? Yaitu mereka menyembah Allah-Allah asing. Orang Israel memang gampang sekali terpengaruh oleh Allah-Allah asing yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang berada di sekitar mereka. Dengan tindakan mereka menyembah Allah asing itu, mereka membangkitkan rasa cemburu Allah. Mereka menimbulkan sakit hati dalam diri Allah. Karena mereka telah menyembah dewa kekejian. Jadi bagi Tuhan Allah, itu kalau umatnya menyembah Allah lain atau menyembah hal-hal lain, lebih tinggi, mereka menempatkan hal-hal lain itu lebih tinggi dari Allah, maka itu sebuah kekejian. Mereka telah menjadikan hal-hal itu adalah dewa, sesembahan mereka. Lalu mereka juga mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah.
Mereka juga menyembah Allah, dikatakan Allah yang tidak mereka kenal. Jadi mereka nggak kenal itu apa Allah itu. Itu mereka hanya ikut-ikutan saja. Karena bangsa lain itu yang berada di sekitar menyembah. Mereka ikut menyembah ini bangsa Israel. Mereka menyembah Allah baru yang belum mereka kenal. Jadi itu yang dikatakan bahwa bangsa Israel ini menendang ke belakang. Allah yang menggemukkan mereka. Allah yang mensejahterakan mereka. Tapi Allah yang mereka tinggalkan dan mereka pergi ke yang bukan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa tindakan-tindakan bangsa Israel itu mereka seperti melalaikan gunung batu keselamatan mereka. Mereka melupakan Allah. Nah Bapak Ibu, saya punya beberapa pengalaman. Ada banyak anggota jemaat, ketika mereka susah, ketika mereka sedang jatuh, mereka membutuhkan pekerjaan, membutuhkan supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ya mereka datang kepada pendeta, minta doa, doakan usaha mereka, doakan usaha pekerjaan mereka. Gitu. Ketika mereka cari pekerjaan juga, mereka minta supaya didukung dapat pekerjaan. Tetapi setelah mendapatkan pekerjaan, setelah Tuhan membuat pekerjaan mereka itu padat, setelah Tuhan buat pekerjaan mereka itu bertambah besar, bertambah makmur akhirnya mereka, malah mereka semakin meninggalkan Tuhan. Ibadah-ibadah ditinggalkan, kegiatan-kegiatan pelayanan yang tadinya semangat dilakukan ketika mereka lagi susah, mereka melayani, begitu mereka makmur, mereka tinggalkan pelayanan-pelayanan itu. Lalu mengatakan bahwa bagaimana mereka bisa melayani, mereka tidak bisa mengikuti pelayanan ini, itu, dan sebagainya, karena berkat yang Tuhan berikan katanya. Karena pekerjaan itu sangat banyak. Dan kalau mereka tinggalkan pekerjaan itu, mereka takut mereka salah. Padahal terbalik, Bapak Saudara. Itu usaha mereka, pekerjaan mereka yang besar itu kan karena Allah yang memberkati. Tapi Allah yang memberkati mereka tuh justru mereka tendang. Artinya tidak mereka dahulukan Allah lagi, tapi justru mereka menjadikan pekerjaan mereka itu, usaha mereka itu, perusahaan mereka itu Allah lain. Allah yang baru. Dewa kekejian. Jadi mereka lebih berfokus ke sana, sampai tidak punya waktu lagi untuk beribadah, sampai tidak membawa lagi keluarganya datang beribadah, tapi lebih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Tapi yang lebih parah lagi, bukan cuma berfokus pada pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, libur sana, libur sini, dan kemudian tidak lagi peduli dengan rumah Tuhan, dengan pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang mesti dikerjakan oleh umat yang setia kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara, firman ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Jangan sampai kita gendut, kita makmur, dan kita meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu bukan cuma ini kok Bapak Ibu, bukan cuma kita tidak datang gereja, kita tidak datang pelayanan lagi. Tetapi sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai lagi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka itu kita sudah menjadi gendut dan meninggalkan Allah. Tidak setia kepada Allah. Kita telah menjadikan kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar itu sebagai Allah baru kita. Allah adalah Allah yang cemburu. Dikatakan bahwa siapa yang meninggalkan Allah, maka firman Tuhan mengatakan begini. Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Nah, jangan sampai kita Tuhan menilai kita sebagai angkatan yang bengkok, angkatan yang tidak setia kepada Tuhan. Semua kemakmuran yang Tuhan berikan, semua kesejahteraan yang Tuhan berikan, semua keberhasilan yang Tuhan berikan, itu adalah berkat dari Tuhan, dan bukan kita ubah berkat itu menjadi Allah kita. Tetaplah Tuhan adalah Tuhan kita. Berkat itu kita kelola di bawah ketertundukan kita kepada Tuhan, di bawah ketaatan kita kepada Tuhan.
Jadi mari Bapak Ibu kita juga hati-hati dengan keputusan-keputusan dan perilaku kita. Jangan sampai keputusan-keputusan dan perilaku kita yang bertentangan dengan Tuhan itu menjadi Allah barunya kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami gendut, kami tambun, artinya kami makmur, kami berhasil. Janganlah pernah kami menjadikan keberhasilan kami itu Allah lain. Tetapi sebaliknya, kami harus tetap setia kepada Tuhan yang telah membuat kami sejahtera, yang telah membuat kami berhasil. Bantulah kami dan tolonglah kami di dalam segala godaan dan cobaan. Kami tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan setia kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.